Halo teman-teman, kembali lagi bersama Rating Film. Di video kali ini kita akan membahas tentang film Before I Fall. Adalah sebuah film Amerika bertema tentang drama misteri thriller yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Mengkisahkan tentang seorang perempuan berusia 17 tahun yang terus-menerus mengalami time loop dan mengulang hari di hari yang sama. Ia tidak dapat melanjutkan ke hari esoknya. Memiliki rating 6,5 di IMDb dan berdurasi sekitar 1 jam 38 menit. Film ini disutradarai oleh Ri Rusoyong. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Samantha, di mana di suatu pagi dia terbangun dari tidurnya sambil melihat pesan dari sahabatnya bahwa hari itu adalah hari kasih sayang. Samantha kemudian pergi bersiap ke sekolah karena sahabatnya yang bernama Lindsay telah menunggunya di luar. Setelahnya, mereka menjemput sahabat mereka yang lain untuk pergi ke sekolah dan bersenang-senang bersama. Samantha sendiri masih berusia 17 tahun, sama seperti ketiga sahabatnya yang tergabung dalam geng wanita terpopuler di sekolah mereka. Lalu sesampainya mereka di sekolah, terlihat banyak sekali murid-murid yang sedang membawa bunga mawar untuk diberikan pada orang-orang yang mereka sayang. Dan pada hari itu Samantha banyak mendapat kiriman bunga, termasuk dari seorang teman pria sekelasnya, Ken, yang menaruh hati pada Samantha, mengundang dirinya untuk pergi ke pesta yang akan diadakan di rumahnya pada malam hari, dan menawarkannya untuk dijemput. Namun sayangnya Samantha tak tertarik akan ajakan Ken ataupun bunga mawar yang ia berikan, karena di hari itu dirinya telah berjanji akan pergi ke sebuah pesta Ken itu bersama dengan kekasihnya yang bernama Rob. Di mana di hari itu Rob juga memberikan bunga mawar sebagai tanda kasih sayangnya. Lalu di malam harinya Samantha beserta 3 sahabatnya mulai bersiap dan berdandan untuk pergi ke pesta bersama-sama. Kemudian sesampainya di pesta, Samantha langsung bertemu dengan Rob, kekasihnya, yang nampaknya kekasihnya itu sedang mabuk berat, sehingga dirinya memutuskan untuk pergi menemui sahabat-sahabatnya yang lain. Lalu saat tengah bersantai menikmati pesta, seorang wanita yang bernama Juliet yang sering dibully oleh Samantha beserta sahabat-sahabatnya datang ke pesta itu, di mana keributan pun akhirnya terjadi di antara mereka. Namun tetap saja Juliet menjadi bahan bulian teman-teman yang lain yang berada di pesta itu. Lalu setelah keributan terjadi, Samantha beserta ketiga sahabatnya pergi untuk pulang ke rumah. Dan di tengah perjalanan tanpa disangka, Samantha beserta ketiga sahabatnya mengalami kecelakaan dikarenakan Lindsay yang masih mabuk saat mengendarai mobil. Setelah kecelakaan itu terjadi, Samantha tiba-tiba terbangun di dalam kamarnya, di mana ia kembali menerima pesan dari sahabatnya. Dan di hari itu pula adalah hari yang sama saat ia dijemput ke sekolah oleh Lindsay sahabatnya. Hal itu sempat membuatnya bingung tentang apa yang terjadi di pagi itu. Samantha juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam pada mereka. Namun dirinya tak menemukan jawaban apapun. Samantha pun tetap berangkat ke sekolah bersama dengan sahabat-sahabatnya dengan menggunakan baju yang sama seperti sebelumnya. Dirinya juga mendapatkan kiriman bunga yang sama serta ajakan dari Ken, seperti yang ia alami kemarin.
dan membuatnya pun sedikit bingung. Lalu setelahnya, mereka pun kembali bersiap dan berdandan untuk pergi ke pesta yang berada di rumah Ken. Akan tetapi, kali ini Samantha merasa dirinya hanya melakukan hal yang sama seperti hari kemarin. Bahkan sesampainya di sana, ia pun kembali disambut oleh Rob, kekasihnya yang sedang mabuk. Kali ini Samantha tak memutuskan menemui sahabatnya, melainkan dirinya pergi ke tempat lain terlebih dahulu, dan tiba-tiba ia bertemu dengan Ken. Setelah itu Samantha kembali melihat keributan antara Lindsay dan Juliet. Lalu saat mereka berempat sedang dalam perjalanan pulang, Samantha meminta Lindsay untuk lebih berhati-hati, karena Samantha mengingat jam pada saat mereka kecelakaan kemarin. Namun tetap saja mereka mengalami kecelakaan seperti di hari sebelumnya. Lagi-lagi, ia terbangun dalam kamarnya setelah kecelakaan itu. Tak ada berbeda dengan hari sebelumnya yang ia jalani. Semua itu bagaikan mimpi buruk baginya. Dan di hari itu, Samantha memutuskan untuk pergi ke sekolah, berangkat terlambat dan pergi bersama ibunya. Berharap hal yang sama tak terulang kembali. Berbeda dengan hari sebelumnya. Kali ini, Ken tiba-tiba datang dengan membawa sekumpulan bunga yang ditinggalkan oleh Samantha di kelasnya. Bukan hanya itu saja, Ken kembali mengundang Samantha untuk pergi ke pesta. Namun kali ini Samantha pun langsung menolaknya. Dan kemudian pada malam harinya, Samantha beserta ketiga sahabatnya benar-benar tak pergi ke pesta itu, karena mereka hanya bersenang-senang berempat dan menginap di rumah Lindsay, dan melihat tidak ada sesuatu yang terjadi pada jam kecelakaan itu. Namun saat pagi harinya, ia terbangun di hari yang sama dan di jam yang sama, membuat hari-harinya yang ia jalani saat ini terus terulang kembali. Seolah-olah dirinya memang ditakdirkan terjebak di hari itu dan tidak bisa melanjutkan ke hari esoknya. Walaupun sekeras ia mencoba untuk membuat harinya itu berbeda, tetap akan sama. Dan lama-kelamaan, ia pun mulai frustasi dibuatnya tentang apa yang terjadi pada hidupnya, yang selalu sama setiap harinya, membuatnya pun jengkel. Sehingga dirinya berbuat sesuka hati dan memakai pakaian seenaknya ketika pergi ke sekolah. Bahkan di hari itu juga ia bersikap sangat kasar pada ketiga sahabatnya saat hendak pergi ke sekolah, membuat mereka sempat bertengkar di hari itu. Lalu saat sedang berada di sekolah, ia pun membuli gurunya saat sedang mengajar. Dan di malam harinya Samantha kembali pergi ke pesta. Namun kali ini sedikit berbeda, karena dirinya sudah tak bersama dengan ketiga sahabatnya. Lalu saat Samantha menangisi nasibnya di pojokan ruangan, Ken tiba-tiba datang dan mencoba untuk menenangkan. Mereka berdua pun saling berbincang satu sama lain, membuat hatinya mengetahui bahwa cinta Ken padanya adalah cinta yang tulus. Dan di malam itu juga ia tertidur di dalam kamar Ken. Lalu keesokan harinya ia terbangun saat tidur seperti biasa. Samantha mulai menyadari bahwa jika dirinya harus mengalami hari yang berulang, maka ia akan membuat hari itu lebih bermakna baginya, orang lain, ataupun negara. Pada hari itu ia memutuskan untuk bermain bersama adik kandungnya, yang selama ini ia tak pernah lakukan. Bukan hanya dengan sang adik, Samantha pun menghabiskan waktunya bersama dengan ibu dan ayahnya, dengan makan malam bersama. Sekarang dirinya harus melakukan sesuatu untuk mencari tahu jawaban dengan pergi ke pesta yang berada di rumah Ken, di mana Samantha kembali berbincang dengan Ken dan menanyakan kenapa Ken selalu bersikap baik padanya. Ternyata Ken telah jatuh cinta pada Samantha, bahkan saat dirinya masih kecil.
Saat itu juga ia mendengar teriakan Juliet di sana. Ia pun meminta pada teman-temannya agar tidak membuli Juliet, lalu mengejar Juliet yang berlari ke tengah hutan di kegelapan malam. Tujuan Samantha mengejar Juliet adalah untuk meminta maaf pada Juliet tentang dirinya dan teman-temannya yang suka membuli Juliet. Namun, Juliet tak menghiraukan itu dan berlari ke jalan lalu tertabrak sebuah mobil. Saat itu juga Samantha menyadari bahwa mobil yang menabraknya adalah mobil Lucy yang membawa dirinya beserta ketiga temannya, yang mana pada akhirnya ia tahu penyebab kecelakaannya selama ini. Itu dikarenakan Juliet. Lalu pada esok harinya, ia pun sudah mengetahui tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dengan bersikap baik pada orang tuanya, adiknya, serta teman-temannya, seolah-olah ia akan meninggalkan mereka semua. Ia juga memberikan bunga mawar pada Ken, karena ia sudah tahu bahwa Ken sangat mencintainya. Oleh sebab itu, Samantha memutuskan untuk pergi berpisah dengan Rob di depan sahabatnya. Tak sampai situ, Samantha pun melarang sahabatnya untuk membuli Juliet lagi. Karena bagaimanapun juga, Juliet adalah manusia yang memiliki hati dan perasaan. Kemudian pada malam harinya, Samantha beserta sahabat-sahabatnya datang ke pesta lagi. Di mana di sana Samantha langsung menemui Ken. Dan di malam itu juga Samantha mengungkapkan perasaannya kepada Ken bahwa dirinya juga telah jatuh cinta. Setelahnya Samantha langsung berlari untuk mengejar Juliet yang lagi-lagi masuk ke dalam hutan, agar dirinya dapat mencegah kecelakaan antara Juliet dan sahabatnya di mobil itu. Namun sayang, saat sedang menyelamatkan Juliet, Samantha tertabrak truk yang melintas. Akibatnya ia pun meninggal saat itu dan berubah menjadi ruh. Juliet pun meminta maaf dan menangis pada Samantha serta berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun Samantha yang berwujud ruh mengatakan bahwa Julietlah yang sudah menyelamatkannya. Lalu film pun selesai. Mungkin sebagian dari kalian masih merasa bingung tentang film ini. Tetapi sebenarnya film ini menekankan pada satu orang yang masih diberikan kesempatan untuk hidup setelah ia mati di hari pertama di film itu. Yang seolah-olah kesempatan itu untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lewat time loop yang terus berulang di hari yang sama, yang mana hari tersebut merupakan hari kematiannya. Ini dibuktikan dengan dirinya yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan ke hari esoknya di dalam hidupnya. Tetapi jika kalian masih penasaran tentang jalan cerita filmnya, saya sangat merekomendasikan untuk ditontonnya secara menyeluruh. Pesan moral yang dapat kita petik dalam film ini adalah, mungkin kamu masih bisa menunggu. Mungkin kamu masih ada hari esok, 1000 esok, atau bahkan 10.000. Tak peduli begitu banyak waktu yang bisa membuatmu senang saat itu. Lalu terus dan terus, membiarkannya seperti koin yang berada di jari-jari kamu lalu terjatuh. Tapi bagi sebagian kamu dari sebagian yang lain adalah hari ini. Terlepas dari itu semua, saya pamit undur diri. Pada kalian saya ucapkan banyak terima kasih, dan agar kita semua diberikan kesehatan, rizki, dan umur panjang. Dan akhir kata, sampai bertemu di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.